Ribuan pengunjuk rasa mengepung gedung DPR menolak pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila. Banjir susulan membuat warga Masamba panik dan mengungsi. Takut biaya perawatan mahal, seorang pasien COVID-19 kabur dari rumah sakit. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 2 hektar lebih makam khusus protokol COVID-19. Belum sampai 4 bulan, 2 komplek makam di Surabaya sudah mulai padat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam iNews Siang bersama saya, Stefani Patricia. Pemirsa, polisi menangkap 8 pemuda dan menyita belasan ketapel serta anak panah saat membubarkan tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya tawuran, para pelaku juga kerap merusak kendaraan yang melintas di jalan tol dengan batu. Tim gabungan Polrestabes Makassar dan Patmor Sabara Polda Sulawesi Selatan mendapat laporan terjadi tawuran pemuda di perbatasan antara Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Talo Rabu malam. Saat tiba di lokasi tawuran, petugas melepaskan tembakan peringatan. Mengetahui kedatangan polisi, pelaku tawuran langsung kabur. Namun 8 pelaku tawuran yang terjebak dan bersembunyi di tepi ruas jalan tol berhasil diringkus. 8 tersangka bersama dengan barang bukti berupa panah, pelontar, serta batu yang mana merupakan alat yang dipergunakan diserahkan ke Polres Pelabuhan. Jadi mereka ini adalah selain daripada perang kelompok, jadi kalau ada kendaraan yang melintas di jalur tol tersebut, mereka juga melempari kendaraan tersebut. Dan 1 unit kendaraan dinas kepolisian kemarin malam sempat dipecahkan kaca mobil. Tak hanya membekuk pelaku tawuran, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Hingga kini para pelaku tawuran yang meresahkan warga masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Pelabuhan Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak pemberlakuan Omnibus Law di DPRD Kota Tasikmalaya berakhir ricuh. Massa yang berusaha masuk dan bertemu wakil rakyat dihalau petugas Satpol Pamung Praja. Rapatkan barisan, teman-teman, rapatkan barisan, rapatkan barisan. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa menolak pemberlakuan Omnibus Law di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kericuan pun tak terhindarkan ketika petugas hendak memadamkan ban yang dibakar massa. Kericuan berlangsung selama 10 menit lantaran massa juga berupaya masuk ke gedung DPRD untuk menemui wakil rakyat. Intinya kami datang ke sini itu untuk menolak dan menyatakan sikap pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menolak Omnibus Law atau RUU tentang tenaga kerja. Mahasiswa mempertanyakan aspirasi mereka soal penolakan pemberlakuan Omnibus Law yang diduga diabaikan pihak pemerintah pusat. Mahasiswa menilai RUU Cipta Kerja Omnibus Law diindikasi menyengsarakan rakyat, terlebih dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menuai pro dan kontra. Hari ini DPR bersama sejumlah kementerian terkait akan kembali membahas lanjutan RUU HIP. Jelang pembahasan lanjutan RUU Haluan Ideologi Pancasila, massa yang menolak berdatangan di gedung DPR RI Senayan. Massa yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti Komunis menolak RUU HIP karena dinilai berpotensi membangkitkan komunisme. Massa menanti keputusan pimpinan DPR RI bersama Kemenko Polhukam dan Kemenkumham terkait lanjutan rancangan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Gedung DPR Senayan, Jakarta, sudah ada rekan Revika Sibarani di sana. Ya, Revika, apakah saat ini unjuk rasa terkait RUU HIP masih berlangsung? Stefani dan pemirsa, kami saat ini berada di area gerbang belakang gedung DPR RI, dan saat ini selain Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI yang melakukan aksi unjuk rasa, kami juga melihat ada dari LSM GMBI atau Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang pada siang hari ini sejak pagi tadi ini sudah berada di belakang gerbang gedung DPR RI untuk melakukan tuntutan terhadap penghentian pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan bahkan hingga sampai pencabutan RUU HIP ini. Serta mereka juga menuntut agar memang panitia kerja RUU HIP ini dapat dibubarkan. Dapat kami informasikan tadi berdasarkan bincang kami dengan juru bicara dari pihak LSM GMBI sendiri, mereka menilai bahwa pengundangan nilai-nilai Pancasila ini berarti mempersempit ruang lingkup keberlakuan Pancasila dalam aspek tertentu saja yang diatur dalam RUU tersebut. Padahal sesungguhnya mereka menganggap bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ini harus menjadi ruh dari semua peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya pada siang hari ini kami melihat mereka ratusan anggota dari GMBI ini sudah berkumpul sejak pagi tadi dari Kota Bekasi maupun DKI Jakarta, dan mereka saat ini terdapat 2 perwakilan dari GMBI yang sudah diundang untuk masuk ke dalam bertemu dengan pihak dari DPR RI. Saat ini mereka masih menanti, sekalipun saat ini dapat kami informasikan Stefani dan pemirsa sedang turun hujan atau kami dapat katakan rintik-rintik hujan di tempat ini, namun mereka tetap menanti di depan gerbang belakang DPR RI untuk menanti putusan dari mediasi yang dilakukan baik dari anggota GMBI maupun pihak DPR RI. Jadi ketika salawat ini Anda bunyikan, Anda bacakan kalimahnya, insya Allah kebaikan itu. Ya, Revika, apakah sejauh ini aksi unjuk rasa berjalan kondusif? Diberikan kesempatan kita untuk dibuka kuncinya. Berdoalah dengan kekuatan. Ya, Stefani, tadi sekitar 15 menit lalu kami melihat ada terdapat salah seorang provokator yang mencoba untuk mendobrak gerbang belakang DPR RI untuk masuk ke dalam, namun tadi dengan cekatan anggota dari GMBI lainnya ini langsung mengamankan satu orang provokator tersebut karena memang dinilai ini bukan dari anggota GMBI namun menggunakan kostum dari GMBI, sehingga tadi satu orang provokator tersebut langsung diamankan untuk menjauhi area massa atau di belakang gedung DPR RI ini. Namun sejauh ini kami melihat setelah satu orang provokator tersebut diamankan, ini sudah kembali kondusif dan mereka masih mengumandangkan setiap tuntutan mereka lewat pengeras suara. Stefani. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan dari bagian belakang gedung DPR. Dan pemirsa, kita ke sisi lain gedung DPR RI, massa juga beraksi di depan gedung DPR. Sudah ada rekan Armalina di sana. Armalina, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di bagian depan gedung DPR? Ya, Stefani dan juga pemirsa, meskipun di depan gedung DPR ini sedikit hujan, namun para demonstran ini masih terus melakukan aksi untuk menyuarakan suara mereka, yaitu di mana dari Aliansi Nasional Anti Komunis yang kembali melakukan aksi demo terkait dengan menuntut agar DPR dapat bersikap dan juga mencabut rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dari Prelognas. Di mana dalam aksi demo ini setidaknya terdapat 174 ormas yang diantaranya ada PA 212, FPI dan juga GNPF. Dan dalam aksi demo ini setidaknya terdapat 3 tuntutan dari mereka, yaitu yang pertama adalah mencabut RUU HIP, dan yang kedua menuntut pengusutan pengusul RUU HIP serta membubarkan partai yang mengusulkan RUU HIP yang tengah menjadi polemik di tengah masyarakat. Dan dari informasi yang kami dapatkan terakhir bahwa nantinya ini di dalam gedung DPR akan dilaksanakan preskon pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, yang nantinya ini akan dihadirkan oleh Menko Polhukam, Mendagri dan juga pimpinan DPR, di mana nantinya Menko Polhukam ini akan hadir untuk mewakili Presiden yang akan menyampaikan sikap pemerintah, yakni
menunda pembahasan RUU HIP. Dalam artian ini pemerintah berada di dalam kubu masyarakat. Dan untuk situasi terkini pun memang di sepanjang Jalan Gatot Subroto sementara ini tidak dapat dilewati oleh kendaraan dikarenakan para demonstran ini hanya diperbolehkan melakukan aksi demonya di belakang pagar berduri yang sudah dijaga oleh pihak Polri. Namun dari para demonstran ini juga dari tadi menuntut agar mereka diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat mereka tepat berada di depan gedung DPR tanpa perlu ada pembatasan pagar berduri dikarenakan melihat semakin siang ini para demonstran yang hadir terus bertambah dan tadi mereka juga sempat ada yang ingin melakukan meloncat pagar karena tidak diperbolehkan untuk masuk ke kawasan depan gedung DPR, namun akhirnya diberikan jalur mereka dapat melewati ke jalur busway untuk masuk ke dalam kawasan demonstran lainnya yaitu berada di dalam pagar berduri maksud kami. Stefani. Baik, terima kasih Armalina melaporkan dari gedung DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali. Takut tidak bisa membayar biaya rumah sakit, seorang pasien COVID-19 kabur dari rumah sakit. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.